Iran melancarkan rentetan serangan rudal menargetkan kota-kota di Israel setelah Israel menyerang target militer jauh di dalam wilayah Iran. Kedua negara yang terlibat aksi saling serang sejak Jumat kemarin, Menteri Pertahanan Israel telah memperingatkan bahwa para penduduk Teheran akan membayar harga atas serangan-serangan Iran terhadap warga sipil Israel, dengan beberapa orang kehilangan nyawa. Iran membalas dengan melancarkan rentetan serangan drone dan rudal terhadap target-target di wilayah Israel. Teheran bahkan bersumpah untuk membuka gerbang neraka sebagai balasan atas rentetan serangan Israel. Angkatan bersenjata Iran mengingatkan warga Israel untuk segera meninggalkan negaranya saat kedua negara terlibat aksi saling serang beberapa hari terakhir. Gambar yang dipublikasikan oleh media Israel menunjukkan rudal tersebut secara akurat menghantam fasilitas-fasilitas utama ini. Beberapa rudal Iran juga menghantam fasilitas listrik vital Israel. Serangan-serangan ini menyebabkan gangguan besar-besaran pada jaringan distribusi listrik di wilayah-wilayah pusat wilayah pendudukan dan melumpuhkan sebagian infrastruktur rezim tersebut. Media Timur Tengah melaporkan setidaknya ada 30 rudal berpemandu presisi Iran menargetkan Haifa malam ini. Beberapa menara hunian 20 lantai dan sebuah pembangkit listrik termasuk di antara target yang ditargetkan oleh Iran. Media berbahasa Ibrani mengumumkan pertahanan udara Israel lengah. Kabinet berada dalam kondisi goncangan keamanan. Ini adalah salah satu serangan langsung terberat jauh di dalam rezim Israel. Operasi ofensif Angkatan Bersenjata Republik Iran akan terus menjadi lebih ganas dan meluas jika kejahatan dan agresi terus berlanjut. Sekitar pukul 3, gelombang ketiga dari fase kedua dimulai dengan serangan rudal dan pesawat nirawak Iran di Palestina yang diduduki. Media Israel mengatakan bahwa Iran menembakkan 50 rudal balistik dalam gelombang serangan ini. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, seorang pejabat keamanan senior Iran menyatakan kalau negaranya tengah mempersiapkan diri untuk konfrontasi jangka panjang dengan Israel. Iran, kata dia, juga akan meningkatkan tingkat serangannya jika agresi Israel berlanjut. Pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya menambahkan, Tehran tidak memulai perang, tetapi kitalah yang akan menentukan akhir dari agresi ini. Pejabat Iran ini menekankan bahwa hasil perang yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tidak lain adalah berakhirnya pemerintahan dan sistem politiknya. Ia melanjutkan, kami akan membela bangsa dan negara kami, melawan kebiadaban Israel, dan kami akan terus menempuh jalan ini. Di ibu kota Iran, Teheran, suara ledakan dan tembakan dari sistem pertahanan udara nyaring terdengar, sebagaimana dilaporkan media Iran yang dikutip kantor berita Reuters. Pihak berwenang setempat mengatakan sebanyak 24 orang telah tewas akibat serangan Iran. Teheran memperingatkan bahwa Israel mungkin tidak layak huni untuk beberapa hari ke depan. Peringatan Iran ini setelah gelombang serangan terbaru Teheran menghujani wilayah Israel. Peringatan untuk Anda dalam beberapa hari ke depan. Tinggalkan wilayah pendudukan karena sudah pasti
Wilayah tersebut tidak akan dapat dihuni lagi di masa mendatang, kata juru bicara Angkatan Bersenjata Iran. Sayat memperingatkan bahwa berlindung di bawah tanah tidak akan membawa keselamatan bagi warga Israel. Oleh karena itu, kami ingin menekankan, jangan biarkan rezim kriminal menggunakan Anda sebagai tameng manusia, ujar Sayat dalam pernyataan untuk warga Israel. بمباران چند مرکز هسته‌ای ایران Israel diketahui memiliki sistem peringatan canggih dan penggunaan tempat pelindungan bom dan ruang aman yang ditaati dengan disiplin oleh masyarakat. Analisis yang dilakukan oleh The Telegraph menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rudal Iran berhasil dicegat, proporsi rudal yang berhasil lolos terus meningkat dalam 8 hari pertama dari perang 12 hari tersebut. Alasannya, kata para ahli, tidak jelas tetapi mungkin termasuk penjatahan persediaan rudal pencegat yang terbatas di pihak Israel dan peningkatan taktik penembakan serta kemungkinan penggunaan rudal yang lebih canggih oleh Iran. Kesimpulan itu diperoleh merujuk data radar yang dilihat oleh media Inggris The Telegraph. Serangan tersebut belum dipublikasikan oleh otoritas Israel dan tidak dapat dilaporkan dari dalam negeri karena undang-undang sensor militer yang ketat. Hal ini sementara menguatkan klaim Iran bahwa mereka adalah pemenang dalam saling balas serangan pekan lalu. Perang itu baru berhenti setelah Amerika Serikat ikut campur dengan melakukan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran. Pasukan penjajahan Israel IDF mengatakan mereka tidak akan mengomentari tingkat intersepsi rudal atau kerusakan pada pangkalannya. Serangan terhadap fasilitas militer tersebut merupakan tambahan dari 36 serangan lainnya yang diketahui telah menembus sistem pertahanan udara Israel, sehingga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur perumahan dan industri. Selain menyebabkan kerusakan parah pada properti tempat tinggal di seluruh negeri, serangan Iran juga menyebabkan 28 warga Israel tewas.